Ini kelompok mikrobiologi. Bukan, kita kelompok 3D farmakologi. Coba ulangin kenalannya. Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa tubuh kita bisa sembuh saat sakit? Atau tubuh kita bisa kuat? Atau kenapa makanan tertentu bisa disebut tinggi protein? Jawabannya adalah protein. Protein adalah suatu senyawa penyusun tubuh yang terdiri dari asam amino. Protein ini memiliki peranan penting dalam proses biologis tubuh, baik itu membentuk otot, dalam hormon, ataupun enzim. Karena peranannya yang luar biasa, kami tertarik untuk membahas lebih dalam, baik itu struktur, sumber, maupun manfaatnya. Pernah gak sih kalian kepikiran kenapa tubuh kita itu bisa bergerak, bisa berdiri, melakukan segala aktivitas lainnya? Yes, the answer is protein. Nah, protein itu kira-kira apa sih? Protein itu susu, daging, dan segala macamnya. Protein is the engineering of the life. Kira-kira kenapa ya bisa disebut begitu? Protein itu merupakan molekul besar yang tersusun dari asam amino kecil melalui ikatan peptida. Nah, ikatan-ikatan ini membentuk struktur yang khas serta kompleks sehingga fungsinya juga spesifik loh. Jadi kalau misalkan kira-kira fungsinya itu rusak, fungsinya itu hilang, itu diakibatkan oleh strukturnya yang rusak. Itu dinamakan denaturasi protein. Nah, makanya di dunia farmasi ini, kalau kita mau ekstraksi dan menyimpan protein itu untuk dijadikan sebagai obat dari tumbuhan, kita harus hati-hati loh supaya bentuk dan fungsinya itu tidak berubah dan efek dari obatnya itu memiliki efektivitas yang tinggi. So, how does protein stay in shape? Jawabannya melalui jenis ikatannya. Ada 3 jenis ikatan. Yang pertama, peptida, disulfida, dan non-kovalent. Contoh dari disulfida itu terbentuk dari 2 sistein yang mana membuat protein menjadi lebih kokoh dan mampu jadi lebih healthy. So, kalau misalkan protein ini ikatannya bermasalah, itu kita atau disebut sebagai misfold. Nah, ada juga pengaruh pH, suhu, dan sebagainya itu sangat mempengaruhi stabilitas protein. Jadi, kalau di dunia farmasi ingin membuat obat dari protein, protein itu harus dijaga super berhati-hati proteinnya supaya obat efektif dan juga bermanfaat. Jadi, protein bukan zat yang saja the biological hasil of life, yang mana how we treat it defines how well it works. Tahukah kamu dalam tubuh kita ada seperti loh? Mereka adalah asam amino esensial. Asam amino esensial merupakan molekul protein yang tidak bisa disintesis dari diri dan berasal dari lingkungan eksternal. Jadi asam amino esensial itu berasal dari makanan yang kita konsumsi, kayak dari kedelai, belimbing, sampai ke turunan. Asam amino esensial juga punya banyak banget jenis loh. Ada 9 unit asam amino esensial yang ada leucin, isoleucin, tryptonin, valin, vanillin, tryptophan, phenylalanin, glycine, dan histidine yang khusus buat anak-anak. Mereka itu bukan kayak tim Avengers yang punya banyak banget kan? Iya. Nah, beberapa contoh material dari asam amino esensial itu ada hemoglobin biar darah kita sehat, protein di saluran pencernaan kayak tripsin dan pankreatin. Dan juga amino esensial itu kan kayak tim Avenger, dia tuh punya banyak banget potensial buat tubuh kita. Nah, beberapa contohnya itu ada dengan cara mensintesis enzim saluran pencernaan kayak tripsin dan pankreatin, kemudian juga mensintesis kolagen biar kulit kita makin bening, dan yang ketiga kita mensintesis kolagen supaya dan tidak seks. Kalian tahu gak sih, protein itu bukan cuma sekedar nutrisi, tapi juga menjadi pemain utama dalam pembangunan tubuh. Contohnya sebagai pembangun jaringan otot, pembangun jaringan sel, atau sebagai pemain utama dalam membantu metabolisme tubuh. Nah,
Protein itu terbagi jadi dua kelompok besar. Yang pertama ada protein hewani dan yang kedua ada protein nabati. Protein hewani mencakup daging merah, ikan, telur, atau produk susu seperti yogurt. Protein hewani itu merupakan protein yang lengkap karena memiliki 9 asam amino esensial yang dapat membangun metabolisme tubuh. Kalau misalnya protein nabati itu kebanyakan bukan protein yang lengkap karena kekurangan dari satu atau lebih dari asam amino esensial. Nah, protein nabati ini mencakup kacang-kacangan, biji-bijian, serta jenis sayuran tertentu sehingga nilai biologisnya itu lebih kecil daripada protein hewani. Ekstrak malt terbuat dari biji jelai melalui proses malting. Proses ini meliputi perendaman, perkecambahan, dan pengeringan. Tujuannya untuk memecah enzim penting seperti amilase yang dapat memecah pati menjadi gula. Nah, kandungan utama ekstrak malt meliputi enzim penting seperti amilase dan protase, karbohidrat kompleks, asam amino esensial, dan vitamin D. Next, kita bahas tentang pisin. Pisin adalah enzim proteolitik yang berasal dari getah pohon ara. Enzim ini bekerja dengan memecah peptida dalam protein agar protein lebih mudah untuk dicerna. Terus, apa bedanya pisin dengan enzim lainnya? Nah, pisin mempunyai keunggulan dari enzim-enzim lain seperti stabil terhadap banyak pH dan tidak merusak jaringan sehat serta memiliki kestabilan pada suhu ruang. Pernah gak sih kamu makan permen kenyal, minum susu, atau pakai kapsul obat, tapi nggak tahu bagaimana bahan dasarnya? Jawabannya ada di sini, protein hewani dan turunannya. Protein hewani itu apa sih? Protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan, seperti daging sapi, daging kambing, daging domba, ikan, dan lainnya. Pertama, kita kenalan sama gelatin. Bukan jelly doang ya, gelatin adalah protein yang terbentuk dari tulang, kulit, atau tendon hewan kayak sapi atau domba. Prosesnya panjang, dimulai dari pengumpulan bahan mentah seperti tulang dan kulit, kemudian direndam dengan kapur selama 15-40 hari, kemudian dieliminasi lemaknya pakai pelarut, diekstraksi pakai air panas, didinginkan hingga mengental. Kalau warnanya gelap, diputihkan dengan sulfur dioksida. Gelatin bentuknya lembaran, kemudian serpi atau bubuk bening. Nggak bau, nggak berasa, tapi kalau direndam air hangat, dia bakal menggumpal. Makanya sering dipakai buat kapsul, supositoria, bahkan makanan. Ada dua tipe gelatin. Yang pertama tipe A, pH isoelektrik 7-9. Yang kedua tipe B, pH isoelektrik 4,7-5. Kedua ini dipilih sesuai kebutuhan farmasi. Buat ngebuktiin itu gelatin, ada uji kimianya, seperti uji biuret, santroprotein, milon, sampai ninhidrin. Misalnya, dipanaskan dengan kapur bisa menghasilkan bau amonia yang khas banget. Selanjutnya, kita bahas tentang kasein. Kasein ini protein utama di susu. Kasein terdiri dari alfa, beta, dan kappa kasein. Dia membuat susu menjadi berwarna putih. Kasein larut di dalam larutan basah dan asin, tetapi tidak larut dalam air. Menariknya, kasein ini bisa jadi bahan plastik, bisa menjadi bahan makanan, bahkan dipakai para binaragawan.
Dan terakhir ialah kolagen. Kolagen adalah protein penyusun kulit, tulang, tendon, bentuknya seperti tali 3 helix. Asam amino utamanya adalah glisin dan prolin. Kolagen juga bisa diubah jadi gelatin, dan balik lagi semua saling berkaitan. Nah, jadi dari tulang hewan bisa menjadi gelatin, dan dari susu kasein bisa menjadi kolagen. Protein hewan ini bukan cuma tentang gizi, tapi juga penting di dunia farmasi, makanan, sampai industri. Siapa di sini yang masih mikir kalau protein itu cuma penting untuk nge-gym? Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kalian tentang protein, karena ternyata protein itu nggak cuma bisa bikin jadi otot, tapi juga bisa jadi bahan obat. Protein itu bisa jadi alat serbaguna di tubuh kita. Mereka bisa jadi enzim, penyusun sel, bahkan penghantar sinyal. Tapi yang menarik, sumbernya itu bisa dari mana aja. Ini contohnya ada yang dari hewan, sama ada yang dari tumbuhan. Nah, dua jenis inilah yang bakal kita bandingin sekarang. Protein hewani itu ibarat paket lengkap karena udah ada semua asam amino esensial yang dibutuhkan dalam tubuh. Contohnya kayak kasein dari susu, sama gelatin dari tulang yang biasanya dipakai dalam persediaan farmasi dalam bentuk kapsul. Nah, tapi bukan berarti protein nabati itu kalah keren. Karena pepaya dari pepaya sama nanas punya kemampuan proteolitik yang keren banget. Bahkan bisa bantu pencernaan dan punya efek anti-inflamasi. Dari sisi farmasi, protein gak cuma digunakan secara gizinya, tapi juga aktivitas biologisnya. Contohnya kayak pepsin, tripsin, sama pankreatin. Itu semua protein hewani yang digunakan secara terapeutik. Tapi protein alergi juga punya keunggulan. Dia lebih rendah risiko alergi dan bisa jadi pilihan untuk obat herbal modern. Kesimpulannya, protein merupakan biomolekul penting dalam tubuh yang berfungsi sebagai penyusun struktur sel, enzim, hormon, dan sistem imun. Secara struktural, protein tersusun dari rantai atom amino yang saling berikatan melalui ikatan peptida. Di antara atom amino tersebut, terdapat atom amino esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus diperoleh melalui pemahaman tentang jenis-jenis atom amino, baik esensial maupun non-esensial, menjadi dalam tubuh. Sumber protein dapat berasal dari bahan nabati maupun hewani. Protein nabati ditemukan dalam tanaman seperti gandum, kedelai, serta produk turunan seperti ekstrak malt dan enzim nabati seperti sikat. Sementara itu, protein hewani mencakup protein dari daging, susu, dan turunannya seperti gelatin, kasein, dan kolagen, yang masing-masing memiliki karakteristik fungsional dan aplikasi yang luas dalam bidang farmasi, makanan, dan perbandingan antara protein nabati dan hewani menunjukkan bahwa protein hewani umumnya memiliki profil asam amino esensial yang lebih lengkap dan lebih mudah dicerna. Namun, protein nabati tetap menjadi sumber penting, terutama dalam pola makanan vegetarian dan vegan, serta sering dimanfaatkan dalam formulasi ketupat dan produk lain juga. Dengan pemahaman terhadap struktur, sumber, dan karakteristik protein baik dari tumbuhan maupun hewan, maka dapat dikembangkan berbagai aplikasi protein dalam industri pangan, farmasi, dan kesehatan secara lebih optimal. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since